Kalau dihitung dengan nominal sih ya mungkin apa ya, enggak apa-apa sih mungkin. Masalahnya kemarin itu juga kayak kenapa dia diam. Aku baru nggak dari netizen ngomong komen sama saya. Si Vira itu diam aja dihajar sama suami. Sebenarnya tuh saya udah bantuin kan sebelum Bang Radit datang tuh kan Bang Radit nggak tahu sebenarnya itu seperti apa. Ya. Itu saya udah didorong sampai saya jatuh. Berarti sebelum saya datang itu udah mantan suami saya nggak ada yang tahu. Saya dihajar habis-habisan sampai tetangga saya tuh mau bela saya tuh nggak bisa, Bang. Raditana berkelana membasmi angkara, segala angkara murka di dunia. Lawan singkirkan kebenaran pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam semuanya sahabat Radit Ana dimanapun Anda saat ini berada. Semoga malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini saya masih bersama Pak Ridwan dan Mbak Maya, istri Vira. Mbak Vira. Kok aku sebut terus namanya Mbak Maya ini? Jangan-jangan Ustadznya ada ini. Enggak. Enggak ya? Enggak. Gini, kenapa saya sebut namanya Mbak Maya? Saya kira itu kan kemarin-kemarin ini sering saya sebut namanya Mbak Maya ini sebagai korban. Mohon maaf Mbak Vira ya. Itu korban dari istri kedua ini. Enggak apa-apa dia mau marah sama saya, terserah. Tapi sebelum kita lanjut saya bakar rokok dulu sahabat. Biar apa? Biar kita enggak tegang. Biar jos gitu. Pak Ridwan aja udah dulang rokok sama saya belum. Gitu. Jadi ini kita masih ada di luar kota. Ya, Pak Ridwan ini masih ada di luar kota. Belum balik ke Malang. Jadi saya dan bertiga ini, beliau ini masih mendampingilah beliaunya. Takutnya terjadi apa-apa seperti tadi malam. Ya, benar. Ya, tadi malam ada 3 kecoa. Kata netizen itu ada 3 kecoa kameramen. Tahu kan kecoa apa tuh? Ya, kecoa itu apa itu? Tahu nggak kecoa? Orang goblok. Tahu nggak orang goblok? Orang sinting. Kenapa saya katakan seperti itu? Nggak tahu masalah tiba-tiba datang hanya gara-gara dibayar oleh si Mister siapa? Rudi. Mister Rudi, si Rudi si Gondron. Rudi ini juga benar-benar saya marah loh, beneran. Saya nggak melihat dari sisi keluarganya Pak Ridwan, tapi saya lihat sisi kejelekannya Pak Rudi. Masa dia nyantek, nyerang Gus Idris, ngajak duel Gus Idris kemarin. Nah sebelum kita lanjut ke intinya ini, nanti saya ada sesuatu yang ingin tanyakan. Karena tadi malam itu sampai detik ini banyak yang menghubungi saya masalah suaminya, masalah mantan suaminya Mbak Vira dan anak kandungnya Mbak Vira. Tapi sebelum saya nanya itu, kita sambut dulu sahabat Radit Ana. Semoga sahabat Radit Ana ini diberikan pencerahan, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Begitupun juga sahabat Geomania, ya Gus Idris Al-Marbawi, sahabat saya sekaligus guru saya juga, dan sahabat juga yang sering menaklukkan para janda ya. Saya sebut namanya saja ya, Gus. Sebut namanya nggak kameramen? Jangan bang. Jangan. Gus siapa? Gus Rama. Gus Rama. Bukan Romai Rama. Bukan Gus Hasim. Ya, Gus Hasim ini pengen menandingi saya, cuma nggak bisa. Iya.
Dia memang duluan lahir, saya di belakangan. Tetapi kalau untuk masalah menaklukkan janda, jangan belajar sama Gus Hasim, belajar sama saya. Begitu Pak. Astagfirullah. Jangan ketawa kameramen, jangan ketawa. Kita nggak boleh ketawa karena sebenarnya gini, kenapa saya bercanda ini ya, agar Pak Ridwan ini nggak stres. Benar. Dalam bahasa kan, ini kan keluar kota nih. Iya. Takutnya ada masalah, selain ngurusin bisnis, takutnya ada masalah lagi yang lain. Kok sampai saya Karena keringat kan ya. Momennya masih momen apa ya? Saya tuh gini Pak Ridwan, ketika ngobrol sama orang besar, sama orang yang biasa itu satu keringatan. Kaku, malu sebenarnya. Nanti saya ditampar pakai uang lagi. Kalau ditampar pakai uang, 1 lembar nggak ada gunanya. Iya, jangan bilang teman-teman saya ngikut ke sini saya disogok, enggak. Yang kedua juga saya mengklarifikasi masalah kenapa saya mendukung Mbak Fira. Nah, nanti saya jelasin, banyak juga yang salah paham ini. Jangan-jangan Mas Radit itu disogok sama Mbak Fira, makanya bisa jalan-jalan ke sana. Katanya gitu, yang pertama. Kok bisa berpihak ke Mbak Fira, kemarin-kemarin menghina Mbak Fira dan sebagainya. Jangan-jangan saya disogok katanya. Tapi masalah itu nanti kita jelasin biar nggak salah kaprah, salah kaprek yo. Iya. Oke, sebelum kita lanjut kita selawat dulu ya. Ini yang baca selawat saya apa Pak Ridwan atau Mbak Fira? Tiga-tiganya lah. Tiga-tiganya? Ya. Bareng-bareng aja ya? Iya. Tapi dimulai dari? Kameramen. Kameramen? Oh iya. Saya kira saya. Kameramen nggak boleh ketawa. Kameramen bawa teman siapa itu? Kok ketawanya kok kayak anak ayam melahirkan itu? Bismillah dulu Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kok aku bisa napas ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga yang mendengarkan, semoga yang membaca berselawat ya. Teman-temanku semuanya, dimanapun Anda saat ini berada, berselawat. Kecuali jangan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi itu dosa, nggak boleh ya. Tapi dimanapun Anda berada, berselawat. Malu suaranya besar dalam hati. Ya, kalau malu lagi, udah mati aja. Gitu aja. Karena selawat ini membawa berkah. Gitu Pak Ridwan. Udah makan Pak Ridwan? Udah. Alhamdulillah sudah. Udah ya. Jadi Pak Ridwan ini jam segini beliau tiba-tiba menghubungi saya pas selesai sholat maghrib. Soalnya kan saya lagi dikontrakan teman. Beliau kan tinggal di hotel bintang 7 ya? 7. Jadi beliau saya panggil datang ke sini dijemput oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang ada di sini. Dia pengen ngobrol sama saya karena tadi malam itu lagi ada sesuatu yang mana saya juga ini baru dengar sebenarnya, baru tahu sebenarnya saya. Ini nanti kita langsung bertanya aja sama ahlinya, para ahli sahabat ya, Mbak Fira. Untuk masalah Mbak Fira ya, untuk yang namanya siapa itu? Mas Andre ya? Mas Andre? Hah? Itu siapa? Itu suami saya. Mantan suami, bukan mantan pacar. Mantan suami Mbak. Jujur Mbak ya,
Saat ini saya mendampingi Pak Ridwan dan Mbak Fira itu karena perintah dari Gus Idris mengikuti Mbak Fira, mengikuti Pak Ridwan, karena takutnya terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Sebenarnya saya belum percaya 130% lah intinya kalau saya. Kalau ada yang bilang 100%, saya 130%. Apakah Mbak Fira ini sudah bertobat atau benar? Walaupun sebenarnya kemarin itu sudah ada kata-kata di saat dihipnotis sama Gus Hasim. Saya belum percaya sebenarnya kalau Mbak Fira itu tobat. Nah, kira-kira Mbak Fira bisa nggak membuktikan kalau Mbak Fira itu udah tobat sebenarnya? Bukti apa lagi, dengan cara apa lagi? Ya terserah. Ini masalahnya ini, anak kecil ini siapa? Ini keponakannya Mbak Fira atau anak kandungnya Mbak Fira? Ini banyak yang bilang juga ini Mbak Fira ini punya anak satu dari Mas Andre. Padahal mohon maaf, kalau kita lihat dari gantengnya lebih ganteng Mas Andre, Mbak Fira. Kenapa milih Pak Ridwan? Jangan-jangan karena Pak Ridwan banyak hartanya, Mbak Fira mau ke Pak Ridwan. Ayo. Awalnya mungkin seperti itu ya. Iya, saya gini, jangan takutnya Mbak Fira ini pelakor apa? Matre gitu, matre. Dalam bahasa meninggal, mohon maaf ini Pak Ridwan ya, ini kita bongkar aja biar enggak ada kesalahpahaman lah. Lebih baik kita meluruskan. Kalau bengkok diluruskan, kita bengkotkan lagi, luruskan lagi. Itu gimana itu? Masalah laki-laki ini udah benar-benar cerai, nikah sama Pak Ridwan atau belum sebenarnya? Hah? Udah benar-benar cerai. Udah benar-benar cerai. Lalu kenapa anaknya nggak diambil? Nggak ikut sama Mbak Fira? Ya sebenarnya udah mau saya ambil tapi dianya nggak ngasih gitu. Bohong. Dianya nggak ngasih. Itu pun udah hampir 2 tahun kalau nggak salah. Mantan suaminya Mbak Fira ini mengatakan suaminya Mbak Fira ini tidak pernah menyakiti Mbak Fira, bahkan menyentuh Mbak Fira dia nggak pernah. Sayang sama Mbak Fira. Dan kenapa menerima Pak Ridwan? Jangan-jangan Pak Ridwan ini karena kaya makanya Mbak Fira mau ke Pak Ridwan? Enggak juga seperti itu. Kalau Pak Ridwan kan diuji, pergi dari dia kan emang ada alasan tersendiri. Nah, coba pakai nih Mbak, biar kedengar sama netizen ini. Ini ya, ini. Bebas. Mau di sini juga bisa Mbak. Iya, bebas. Iya, saya ini serius, bukan bercanda ini saya bertanya. Kamu kira saya senyum tawa-tawa itu saya nggak. Saya serius ngomongnya. Ini masalah takutnya suka sama Pak Ridwan karena hartanya gitu. Harus jujur Mbak, harus jujur. Ya karena hartanya ya, karena emang dari hati. Tapi sekarang emang dari hati sih ya. Gimana? Gimana apanya? Awalnya dari hati. karena hartanya. Akhirnya Ya benar. Turun ke hati. Turun ke hati. Iya, sekarang udah Ya dari berarti hati. benar Jadi kata harta, netizen. gitu. Kamu matre orangnya sekaligus pelakor kamu. Ya, Kamu terima nggak? Bukan dulu, sekarang pun juga iya. Pelakor juga. Iya. Kan udah resmi nikahnya. Ya. Udah resmi ya? Oh iya udah resmi ya. Kemarin ada surat nikahnya itu ya. Bisa dibilang pelakor dong kalau udah resmi. Kalau itu dapat persetujuan dari istri pertama, Bang. Loh, walaupun sekarang udah sah sama Pak Ridwan, tapi kan dulunya asal mulanya pelakor. Iya kan? Pelakor itu pelakor. Kalau pelakor kan merebut suami orang. Loh, saya ini nggak merebut. ini dia merebut. Dia yang nyari saya. Emang Pak Ridwan yang nyari? Ayo jujur Pak Ridwan. Ini Pak Ridwan juga harus jujur Dia nih. yang nyari gitu. Waktu itu sih awalnya sih waktu saya di apa? Mungkin dia lagi galau terus nyari wanita gitu, dapatnya aku gitu. Saya Itu beda jajang namanya. waktu itu saya refreshing di salah satu tempat pantai lah Ya. katakanlah. Saya santai sejenak, saya melihat sosok si Fira ini kayaknya kayaknya orangnya baik sekali gitu loh. Baik sekali. Saya main langsung saya berkenalan, saya deketin. Intinya saya waktu itu ya kenalnya di suatu pantai.
Di pantai. Di pantai. Waktu itu. Keduanya kan kita ketemunya di kafe kan waktu mau Iya nyanyi mungkin itu. di kafe lanjut ke pantai, wes terserah mau di pantai kayak mau di mana, ya lanjut perjuangan. Ya dari situ saya coba kenalan langsung, ya saya dari lubuk hati langsung Klik gitu ya. klik nyaman. kayaknya ya kayak gitu lah langsung Gitu kayak yang ada salah siapa dong Bang kalau kayak gitu? ada Bang? kayak chemistry kayak klik gitu. Kan Bang. harusnya Dia pakai pelet. Dia pakai pelet. nggak bisa nyalain sepihak dong Bang. harus sama-sama gitu. Jangan mojokan saya terus. Dari awal saya ketemu, ya udah tahu belum dia mau nyogok saya berapa? 3 miliar waktu itu. Waktu itu Iya. tanpa sepengetahuan saya berarti. Belum. Terus Maaf. saya pakai kamera tersembunyi ya. Tersembunyi sama Gus Idris. Ya. Dia mau ngasih saya mobil Alphard. Terus Gus Idris mau dikasih uang 3 miliar. Dia pun juga itu menghina saya karena saya pakai motor buntu. Motor buntu juga nggak ada masalah bos. Kan nggak dari menghina. Bali sampai ke Malang naik motor sampai bosku. Ya nggak? Itu kan itu nggak menghina kan Gus? Loh. Apa namanya Bang? Nah, Nggak menghina kan itu kenyataan. ya, tapi nggak ngomong juga gitu kali. Udah dibantu, nggak mau Jadi bantu. kan? Loh. Bukan karena niatmu ada. Iya maaf. Iya. Gak usah ketawa Mbak, saya masih benar-benar belum percaya 100%, gak usah kasih kipas. Itu kipasnya kenapa mati? Mbak Fira kalau panas gak apa-apa dibuka gancingannya. Nah, biar gak panas gak apa. Kipasnya mati, nggak hidup. Hah? Kipasnya mati, nggak hidup. Iya, inilah kontrakan kayak gini. Inilah kontrakan saya pada dua. Oh iya, nggak apa-apa. Sama aja. Iya. Sama aja. Belum. Anak-anak juga malas. Kipasnya mati nggak diganti. Inilah ya. Inilah YouTuber kere. Tapi semoga kedepannya menjadi YouTuber kaya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terus anak kecil itu kan pengen ketemu sama Mbak Fira nih. Kira-kira kalau anaknya Mbak Fira ini ikut sama Mbak Fira, apakah Mbak Fira mau menerimanya? Mau dengan senang hati saya mau menerima. Pak Ridwan Kalau dari saya sih ya menerima aja. sebagai ahli waris gitu. Ya. Maksudnya saya ya nerima aja. Nggak, Terus it's okay. saudaranya Mbak Fira siapa itu lagi? Yang pukul Mbak Maya itu. Oh itu adik saya. Adik. Adiknya. Adik. Oh, galak juga ya. Garang. Garam ya. Pokoknya saat ini saya mendukung si Maya, mendukung. Di mana-mana karena gini Pak Ridwan, di mana mau maaf ini Ya. kalau bahasa saya kasar menyebut bahasa pelakor dan sebagainya. Ya. Intinya ginilah. Ini saya ini hanyalah perwakilan dari sahabat-sahabat Radit Ana, sahabat Gus Hasim, sahabat Gus Idris ya. Saya hanya menyampaikan isi hatinya bahwasanya itu yang salah sebenarnya Mbak Fira. Ya Mbak Fira yang salah. Mau dia tobat sambal kayak mau dia tobat cabai rawit kayak saya belum percaya 100%. Belum percaya saya. Belum percaya. Pasti ada yang disembunyikan Mbak Fira. Pasti ada yang disembunyikan. Saya nggak terpengaruh mau dia bisa sholawat atau jago sholawat, merdu suaranya. Saya belum percaya hal-hal seperti itu. Kecuali dia bisa meyakinkan saya malam ini. Kalau dia udah benar-benar bertobat. Gitu. Betul nggak kameramen? Betul. 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 Betul-betul mulut dari kamu ya. Gimana Mbak Fira? Tersinggung nggak? Kalau tersinggung ya serah. Kalau Mbak Fira marah sama saya, netizen tambah marah. Netizen dukung saya. Betul. Dukung saya. Ini kok saya ngamuk-ngamuk ya? Ini kan bukan urusan saya sebenarnya. Dukung dalam posisi apa ya Ustaz? Hah? Dukung dalam posisi apa? Maksudnya yang mana? Posisi yang Ustadz dukung si Maya atau si Jujur Pak Ridwan, kalau sampai saat ini saya masih berpihak ke Mbak Maya. Mbak Maya? Oke. Mbak Maya adalah korban bagi saya. Saya juga korban sebenarnya. Korban apa? Korban karena engkau meninggalkan suami kamu yang dulu, Oh enggak. lalu kamu menikah lagi dengan Pak Ridwan,
Atau bagaimana, Mbak? Kurban apa ya? Kurban Kan atau sekalian kan kurban? awalnya memang udah ada persetujuan. Kalau nggak ada persetujuan dari Mbak Maya, mungkin saya tidak bisa menikah dengan Mas Ridwan. Masalahnya hadirnya orang kedua ini loh. Orang yang pernah hadir di hati kamu, ini loh maksud saya jadi masalah. Sekali lagi rame nih, lagi rame. Untung saya belum ketemu. Kalau saya ketemu saya tanyakan langsung karena saya masih di sini. Ya, sedangkan mantan suami kamu kan ada di apa itu? Di pondoknya Gus Idris. Kasihan lo anaknya Mbak Vira ini. Iya, saya tahu. Dia juga kangen karena dia udah punya calon adik. Iya, calon adik yang umur 3 bulan ya. Ya, semoga menjadi anak yang soleh. Tidak mengikuti jejak orang tuanya. Maksud saya ibunya bukan saya. Oh enggak. Kalau Pak Ridwan kan orang kaya. Orang baik. Bahkan anak saya juga harus mengikuti jejak. Ya. Pak Ridwan menjadi pengusaha. Oh, bukan jadi istri dua ya? Hah? Bukan jejaknya istri dua. Enggak. Oh, enggak. Saya orang setia, hanya memiliki satu. Satu di rumah, satu di Jalan. Jangan dibahas. Oh, ya. Malu aku. Oke. Aduh. Tetap satu Gitu. ya. Iya, Tetap satu iya. ya. Terus ini gimana bisnisnya di sini, aman? Alhamdulillah aman kan, kebetulan saya juga ada bisnis juga kan. Sekalian saya honeymoon nyenengin istri kedua saya. Ada berbagai bisnis lah dari negara lain. Negara lain. Ya. Banyak di mana? Singapura apa di Kebanyakan sih saya di Eropa sih. Eropa? Ya. Wow. Udah pernah ke Eropa belum? Belum. Oh, belum aja. Kemarin saya udah pernah ke Ukraina sebelum perang. Ke Eropa, Bang. Saya belum pernah. Nyari apa tuh? Hah? Nyari apa? Kamu diam. Ukraina sebelum perang. Kamu sonteng, Bang. Enggak, Anu ya, kemarin gitu. besi tua. Besi tua ya. Enggak, cari besi-besi yang bagus dibawa ke Indonesia untuk apa? Jadi pedang. Oh gitu. Iya. Anu pandi. Banyak asli. Saya beli juga dari Ukraina, Rusia, terus Singapura. Gitu. Oh, bawa karung. Hah? Bawa karung. Enggak. Kemarin saya bawa apa itu? Gerobak. Kok kamu ketawain saya ya ini ya? Hah? Hah? Ahli profesi nih. Tapi Mbak Vira udah benar-benar tobat ya. Benar-benar udah tobat, Bang. Tapi Mbak Vira ini merasa nggak kalau Mbak Vira salah selama ini? Merasa. Dan menyesali nggak perbuatannya? Sebenarnya ya menyesali, Menyesali. tapi kan udah terlanjur. Iya. Udah jadi bubur. Udah jadi bubur. Rokok dulu Pak Ridwan. Oh iya. Tukaran juga nggak apa-apa. Oh, jangan, kayaknya lebih mahalan rokok saya daripada rokok. Berapa harganya, Pak? Ya mohon maaf ya. Berapa harganya dulu? Hah? Ini. Iya. 25. 25. Udah. Ini murah. 30.000 sekarang. 22.000, Bang. Yang mana? Emang sudah 12. Ini kita nggak promosi ya rokok, nggak ada endorse-nya. Nggak ada. Tapi Pak Ridwan ada rencana nggak untuk memperbaiki masalah? Maksudnya Mbak Maya ini dirangkup lagi kembali. Pastinya ada, Ustaz. Ada ya? Saya pinginnya tuh kembali kayak awal-awal pertama saya hidup dengan Maya dan ada istri baru lagi dengan Ibu Vira, pinginnya ya kembali akur gitu loh, Ustaz. Kayak sedia kala dulu. Seperti itu. Saya nggak usah panggil Ustaz sih Pak Ridwan. Oh, iya. Panggil aja Radit. Oh baik. Iya, soalnya kalau saya ke Ustaz itu berpakaiannya bukan kayak gini ya. Ini kayak preman. Gini Pak Ridwan. Iya. Saya itu ketika berdakwah menyampaikan hal kebaikan, saya itu melihat dulu orangnya. Ketika saya gabung sama orang pemabuk, maka saya akan berpikir seperti itu. Tapi saya nggak ikut mabuk, hanya menyadarkan. Atau menyesuaikan. Enggak. Nggak Beda menyesuaikan. lagi. Kalau Beda menyesuaikan lagi ya? berarti ikut lagi nih. Oh, oke. Saya menyampaikan kalau kayak gini jelek. Oh, Tapi baik. ketika saya ikut di majelis, pasti saya berpakaian, ya mungkin teman-teman udah tahu. Pakaian saya itu ada dua macam, ada kayak gini sama ada yang Jubah. ya gitu. Oke. Menyesuaikan. Ini Menyesuaikan. saya mengikuti itu jejak almarhum Ustadz Jepri.
Al-Bukhari. Ya, saya tuh ngefans sama beliau. Ketika saya umur 10 tahun itu, wow, ngeri. Setiap detik itu saya itu, apa bukan setiap detik sih, setiap jam. Terlalu bohong kalau 1 jam. Setiap jam itu saya selalu putar. Kaset Ya, kaset radio, bukan handphone. Dulu handphone saya itu kayak itu loh, Nokia apa tuh? Yang buat lempar mangga itu katanya orang. Monoponik. Iya. Tulali. Dulu kita pakai kasetnya. Setiap saat saya putar. Pengen jadi seperti itu. Walaupun saya belum bisa, tapi saya pengen sekali hal seperti itu. Menjadi orang yang menjadi orang yang berguna lah. Bukan menjadi orang yang merebut suaminya orang gitu. Ya enggak mungkin, saya kan laki-laki. Ya. Iya. Istri orang. Ini Radit ini Radit enggak. Saya kan ini laki-laki. Masa saya merebut suaminya orang? Jadi merebutnya apa? Dibaliknya ya jadi. Dibaliknya. Sebenarnya saya menyinggung seseorang Oh, di samping saya. Pengalaman. Hah? Dulu iya. Dulu itu zamannya pas sebelum perang Mahabharata. Gitu. Oke, lanjut sahabat. Ini kita kebanyakan cincong ya. Ya, kameramen kalau misalkan kurang cakep mukanya mendekat aja disorot. Sebelum kita tanya sesuatu nih sama Mbak Vira, kita slow dulu ngerokok sambil santai. Ya. Atau kita putarkan videonya Mbak Vira masalah anak kecil ini. Putar. Ini loh. Vira dan bener loh, dia bilang anaknya Zat, gimana? Itu benar anaknya Mbak Vira. Anak saya ini kepingin ketemu sama ibunya. Itu loh, pengen ketemu sama orang tuanya. Berarti Iya, yang baru sampai sekarang mungkin dia sampaikan ngomong itu, seperti itu. lebih Karena tepatnya mungkin dia begini ya. melihat saya. Mbak Vira dulunya itu selama menikah sama jenengan, sekolahnya jenengan biayai sampai kuliahnya, tapi setelah itu maaf mengenal Pak Ridwan, anak dan suami ditinggalkan begitu. Semenjak itu saya kan dari warga itu kok rame sih di YouTube itu ya, Vira apa benar istri saya ya gitu. Setelah saya lihat benar itu istri saya. Dia itu jahat, Bang. Dari sini saya nggak terima, Gus. Karena Vira itu tega meninggalkan suaminya dan juga anaknya demi suami saya. Dia selama ini tuh ternyata hanya mengincar harta suami saya. Saya tidak terima, Gus. Ini maksudnya, ini Mbak Vira harus menyampaikan. Soalnya seperti ini tuh loh. Kita putar lagi. Kasihan anaknya yang menjadi korban. Tapi kan mereka semua tuh nggak ada yang tahu kebenarannya itu seperti apa. Sampean sama nggak ada kabar dari Mbak Ya, Vira ini. yang Mbak Vira harus menyampaikan. Ini benar nggak yang disampaikan oleh mantan suaminya Mbak Vira? Itu kan harusnya ada alasannya kenapa saya bisa meninggalkan dia gitu kan. Tapi Ya, Semuanya lebih berpihak. Iya, berusaha nyari Itu tapi apa namanya? Di video itu Ya kan. mungkin karena Pak Ridwan banyak uangnya, mungkin makanya ada apa ditinggalin. ya, di tetangga ada keraman saya hiraukan lah. Saya percaya ninggalin sama dia istri udah 2 tahun Setelah emang saya benar. lihat di YouTube itu Yang rame-rame benar aja. Umur anak kamu berapa tahun? katanya kan Berarti itu. tega banget kamu 2 tahun yang lalu. Berarti anak kamu masih umur berapa bulan kamu Tapi kan tinggalin? itu saya udah merebut anak saya itu, tapi dia nggak ngasih. Jadi Bang anaknya Raditya nggak tinggal mungkin sama tahu siapa kan, sekarang? keadaannya seperti Sama apa kan saya. nggak mungkin tahu. Saya Berarti yang sampean merasakan, ngerawat Bang. mulai dari kecil. Merasakan Pikirannya apa? pas Sakit umur hati? berapa? Umur 2 tahun. Ya Allah, bilang kan Ini aja sekarang masih kangen mama. Bilangnya. Ya Allah. Sekarang dia bisa Sekarang ngomong itu kayak kesempatan gitu. kamu ya Mas Andre untuk kamu bilang sama Kamu nggak Gus tahu ini kalau sama kamu kamu itu tuh, memang masa suaminya anak ditinggal. dan kamu apa ya? Kamu ceritakan aja apa yang keluh kesah yang kamu rasakan sekarang. Betul Mbak Maya, betul itu. Dulu itu waktu nol lah. Saya sama Vira itu saya membiayai dia itu udah sampai kuliah. Tapi sekarang ujung-ujungnya kayak gini.
gitu loh. Jadi ikut sedih saya, berarti intinya sampai nemenin dari nol Mbak Vira pas itu pas nggak punya ya, sama-sama nggak punya. Sudah sukses, Tiba-tiba dia sudah muncul. Mereka tahu apa? ninggalin saya sama anaknya ini. Allah karim. Nah, Suksesnya itu dari ini loh udah disampaikan sama mantan suaminya Mbak Vira. Mbak Vira juga pernah menemani dia dari nol. Ketika dia bangkrut, malah Mbak Vira mencari laki-laki lain. Bukan seperti itu. Memang saya masih dulu itu emang dibiayain sama dia. Oke. Itu sebelum saya menikah dengan dia kan. Setelah menikah tuh lain lagi. Nggak mungkin ada orang yang tahu. Dia nggak mungkin jujur sejujurnya, nggak mungkin dia. Ya jadi pertanyaan, apakah Mbak Vira jujur juga saat ini? Yang Mbak Oke, saya Vira bakal katakan? jujur. Hah? Kita dengar dulu ini. mana kamu Slow, suksesnya kan dari santai. Pak Enggak, Gus. Dulu saya mulai sekolah itu sampai kuliah saya yang biayai itu. Gimana ini Gus? Vira itu benar-benar tidak punya hati nurani. Saya di sini merasa tertipu. Saya merasa bahwa Vira itu menipu suami saya. Tuh, Pak Ridwan. Vira itu membohongi Ini saya. Gimana Pak Ridwan? Bagaimana ini Gus? Saya benar-benar marah sama Vira. Dasar wanita. Jangan. Kamu memang bilang iya kakak kamu itu bangsat. Enggak. Kakak kamu itu udah merebut suami Ini saya. Dia kakaknya itu ya? mengincar harta suami saya. Adiknya Mbak Vira? Kemana itu kamu nggak pernah tahu, soalnya kakak aku itu sering kerja dari luar sana. Terus sekarang Viranya kemana? Aku aja nggak punya WA-nya, aku juga lost kontak sama kakakku. Jangan udah segitunya ke kakak aku. Ya kita cari tahu aja nanti. Iya. Jika benar kakak sampean itu rela meninggalkan suami dan juga anaknya demi Pak Ridwan, itu kan juga salah besar. Iya. Sungguh tega sekali. Ya Allah. Gitu kan Ustaz? Iya. Apakah benar Mas? Emang sampean ini udah bercerai sama Mbak Vira? Emang benar Ustaz. Tapi itu yang ngotot Vira itu. Saya nggak mau dicerai itu. Saya cuma kasihan sama anak saya ini loh. Berarti Mbak Vira yang cerai. Cuma Vira yang ceraikan suaminya, bukan suaminya Mbak Vira yang ceraikan. Kan memang saya yang minta cerai. Kenapa? Karena ini Pak Ridwan banyak uangnya, banyak plus apa namanya? Itu sebelum kenal sama Mas Ridwan kan saya udah berpisah lama dengan dia. Kenapa baru muncul seperti ini? Atau mungkin ada laki-laki lain? Nggak ada. Sebelum Pak Ridwan? Nggak ada. Jujur. Saya emang fokus bekerja waktu itu. Jadi mana? Nggak ada. Ada, oke, kita rahasiakan. Jadi mana wes, terah. Pak Ridwan diam, pusing Pak Ridwan. Ya gitu aja Pak Ridwan. Sebenarnya Pak Ridwan itu harus mengambil sikap yang tegak di sini. Sikap yang istimewa lah bahasanya. Apakah Pak Ridwan ini hanya diam atau ikut bersuara agar masalah Pak Ridwan ini selesai? Karena Pak Ridwan ini pemimpin rumah tangga. Nah kalau terlihat dengan kejadian ini yang pastinya, ya saya tuh ingin satu ya pasti kita musyawarah bareng-bareng lah. Kita cari jalan keluar. Tapi kalau ikut musyawarah saya nggak boleh ikut. Udah pasti saya naik darah. Iya, apalagi mendengar suara tangisan apa? Biawat yang ada di samping rumah saya. Mbak Vira belum bisa membuktikan kalau dia itu bertobat. Walaupun sudah disampaikan di setiap video kalau Mbak Vira itu udah bertobat. Tadinya saya sudah percaya 100% Pak Ridwan. Yeah. Setelah timbul 3 orang ini menurut saya, 1 anak kecil, 2 orang dewasa, tambah ribet lagi masalahnya. Atau gini aja Pak Ridwan, ceraikan aja ini Mbak Vira. Jangan ngomong seperti itu. Jangan. Pak Ridwan kena pelet ini. Ya, tidak mungkin. Iya. Hah? Tidak mungkin kalau kita ingin mencari jalan keluar ya. Tapi kan kalau masalah pelet-pelet Mbak Vira sudah nggak ada, sudah diambil peletnya apa tuh susuknya ya, susuknya sama Gus Hasim kemarin. Sebenarnya
saya ngeprank sama Mbak Vira. Saya ngeprank malam ini. Sebenarnya saya mendukung juga beliaunya. Ya, sebagai korban juga lah. Ya, korban dari suaminya. Kok aku mau dukun ya? Masa saya emang Radit sogok kayaknya ya. Kenapa dia Mbak Vira? Ayo disampaikan dong sama netizen. Ayo disampaikan. Menyampaikan tentang apa? Loh, tentang ini. Tentang suami saya yang tiba-tiba muncul. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia muncul ya. Karena Mbak Vira itu lagi viral di YouTube. Di YouTube lagi viral di YouTube. Jujur. Ya, Jujurlah ya. padaku. Jujur. Siapa sebenarnya yang salah? Kau yang meninggalkan orang tersebut atau hanya melihat harta kekayaannya? Pak Ridwan ini membuli atau menghibur? Ya, dua-duanya. Sebenarnya kenapa saya tuh bisa meninggalkan? Kemarin dia sogok saya tolak, dia ngamuk. Itu saya hilaf. Hilang. Ya, silakan lanjut. Jangan tuh diungkit lah bang. Saya nggak ngungkit, hanya menceritakan. Beda mengungkit, menceritakan. Orang jahat tetap jahat. Kan ada yang nyanyi gitu. Kameramen nggak tidur kan? Nggak aman bang. Lucu teman kamu ini kok bisa gitu ketawa-tawa ya. Gimana Mbak Vira? Gimana? Mau cerita? Iya harus dong, harus. Netizen ini pada geram nih Pak Ridwan sama Mbak Vira. Terus sekarang juga ini masalah pas penculikan kemarin itu, apa penculikan lagi? Pas diserang sama dua kecoa itu? Tiga. Tiga ya. Lupa aku salah itu mulu ya. Netizen bilang apa? Rasain lu Pak Ridwan. Makanya jadi laki-laki itu yang adil. Yang kedua ada yang ngomong, itu mungkin perintahnya Mbak Vira, makanya Pak Ridwan diserang. Itu benar-benar dari Rudi, apa itu ada hubungannya Mbak Vira tiga orang itu? Saya tuh juga nggak tahu masalah itu. Nah, yang jadi pertanyaan ketika Pak Ridwan diserang, kenapa Mbak Vira diam? Ayo, kenapa? Ya, suami ketika dihajar sama orang pasti histeris lah. Masa diam? Ayo. Kan saya udah bantu, terus saya kan didorong waktu itu bang. Suaranya gimana? Coba lihat lagi videonya itu. Masa diam aja? Ya, secara kan saya juga menjaga kandungan saya. Lah, berarti kalau ini mati? Ya bukan gitu masalahnya. Ayo. Kan itu bertiga, sedangkan saya wanita loh. Udah gitu nggak ada yang nolongin. Saya udah berusaha. Ada berapa harta kekayaan Pak Ridwan kasih ke Mbak Vira? Jangan sampai semuanya loh. Kalau dihitung dengan nominal sih ya mungkin apa ya, enggak tercapai sih mungkin. Masalahnya kemarin itu juga kayak kenapa dia diam. Aku baru nggak dari netizen ngomong komen sama saya. Kok si Vira itu diam aja dihajar sama suami? Apa? Sebenarnya tuh saya udah bantuin kan sebelum Bang Radit datang tuh kan Bang Radit nggak tahu sebenarnya itu seperti apa. Ya. Itu saya udah didorong sampai saya jatuh. Berarti Itu sebelum saya datang itu udah kejadian gitu ya? Ya udah kejadian, itu kan udah kejadian, udah saya nolong. Itu waktu itu sempat Mas Ridwan itu ngelawan. Akhirnya udah berdiri, udah itu didudukkan sama preman itu. Udah itu saya didorong sampai jatuh ke bawah. Si Mas Ridwan ya udah kamu minggir si Mas Ridwan gitu. Terus saya minggir apa salah saya? Apa saya salah gitu kan. Udah itu saya minggir, Mas Ridwan dipukul terus, saya udah nyoba lagi. Setelah saya jatuh saya udah bela lagi nih. Sebelum Bang Radit datang itu kan. Iya. Udah gitu saya disuruh minggir lagi, akhirnya saya kejedok sama kursi gitu. Dan kan saya takut, saya gemeter Bang waktu itu. Pas Mas Ridwan udah kamu diem, kamu jangan bantu saya, kamu jaga diri gitu. Saya mundur waktu itu lah itulah di saat itu Bang Radit udah datang waktu itu. Terus apa? Ya kayak gitu kejadiannya. Saya kira terus nabrak nanti. Bisa aja nabrak juga. Nabrak. Terus apa yang kau sampaikan ke netizen ini? Ayo, apa yang kau ingin sampaikan? Karena netizen ini belum percaya 100% kalau udah tobat kamu. Kamu tobat sambal katanya. Tobat sambal gimana? Udah mencoba berusaha juga. Saya tuh udah belajar di pondok juga, Bang.
Saya juga. Saya udah belajar 3 tahun kok. Ya kan saya masih ini apa namanya? Masih belajar pelan-pelan. Nggak mau masa kita harus tobat langsung udah bisa lah belajar udah bisa gini-gini kan nggak semua tuh butuh proses, Bang. Proses apa? Ya proses tobat. Tobat. Sekarang masih proses. Proses tobat tapi udah tobat kok, Bang. Oh, Beneran. gitu. Saya kira sih proses, berarti dia bohong. Udah tobat beneran. Hah? Udah tobat beneran. Kalau misalkan Mbak Vira ini belum tobat benar-benar gimana nanti nih? Pak Ridwan mau ambil sikap apa? Ceraikan aja Pak Ridwan. Dosa loh, Bang. Abang nyuruh kayak gitu dosa loh, Bang. Loh, kamu yang minta suami kamu ceraikan juga gimana? Itu kan emang ada alasan tersendiri. Kenapa saya bisa pergi dari dia? Nggak ada orang yang tahu kenapa saya pergi dari dia loh, Bang. Saya tuh Mungkin kamu selingkuh? Enggak, bukan. Mungkin ada laki-laki lain? Nggak ada. Mungkin kamu terlalu memaksakan suami kamu harus minta ini, harus diturutin. Enggak. Dia sebenarnya bisa sih apa yang saya minta memang dia bisa menurutin walaupun itu nggak semuanya. Tapi lain lagi, Bang. Lain apa? Lain apa? Saya cerita sekarang. Aduh kalau inget itu jengkel dan sakit hati kalau saya inget tuh, Bang. Ayo coba. Saya pengen dengar ceritanya. Gimana ceritanya? Sebelum kita akhiri. Sebenarnya itu ya memang sudah lama saya berhubungan dengan dia. Setelah menikah itu kan memang beda lagi sifatnya dia terhadap saya, Bang. Terus? Ya salah satunya dia itu emang KDRT, dia tuh suka main tangan dengan saya. Saya udah sabar sampai hampir berapa tahun saya hamil, saya dipukul, saya diem, Bang. Nggak ada orang tuh yang tahu gimana penderitaan saya masih sama mantan suami saya. Nggak ada yang tahu. Saya dihajar habis-habisan sama tetangga saya tuh, mau bela saya tuh nggak bisa, Bang. Karena dia tuh keras. Saya hamil, selama saya hamil saya tuh disiksa. Nggak ada kan orang yang tahu. Hanya saya yang tahu, Bang. Sampai saya tuh hampir dicekik dan saya tuh kan punya tempat tinggal emang saya ngontrak waktu itu sama mantan suami saya di rumah susun. Dan itu pun saya berada di lantai 3. Setiap dia pulang itu dia tuh bawa alkohol. Dia mukul saya. Sampai saya tuh mau dibunuh, saya mau dijatuhkan dari lantai 3 ke bawah. Apa saya bisa pertahankan rumah tangga seperti itu? Tapi nggak ada orang yang tahu kan, tiba-tiba menghujat saya seperti itu. Saya yang salah. Nggak ada yang tahu kenyataannya seperti apa. Dia tuh jahat. Waktu itu saya juga udah merebut anak saya dari saya waktu saya minta cerai. Tapi dia ngancam saya, Bang. Akhirnya saya pergi, saya memilih lebih baik saya kerja, saya mencari uang. Sebelum saya tuh jauh bertemu dengan Mas Ridwan. Badan saya tuh penuh dengan lebam bekas pukulan dia. Udah niaya sama dia. Setelah menikah tuh dia tuh berubah drastis. Sering keluar malam, sering nyiksa saya. Apa saya perlu mempertahankan rumah tangga seperti itu? Bukan saya meninggalkan tanpa alasan tuh enggak, Bang. Pak Ridwan, izin kondisikan istrinya dibawa dulu ke kamar mandi. Biar saya tutup dulu. Iya.
Nangis dia sahabat, nggak bisa ngomong apa-apa aku. Yang sebenarnya atau enggak tuh bang? Gimana ini? Hah? Hah? Nangis. Tadi marahin aku sama Pak Ridwan. Sedih saya ngeliatnya bang. Hah? Sedih. Kamu diam. Sedih. Diam kamu. Nangis nih anaknya orang. Ada bang sih. Soalnya masalahnya kan netizen belum ada yang percaya gitu loh. Itu dia bang. Walaupun sebenarnya saya belum percaya 100%, tapi waduh, tersentuh hati saya. Tetapi kalau memang itu benar, apa yang disampaikan Mbak Vira itu benar, sedangkan disampaikan oleh mantan suaminya seperti ini, aduh. Ya udah, kita tutup dulu ya. Dimarahin aku nanti. Sahabat, mohon maaf ya. Aku mau minta maaf tuh sama Pak Ridwan, nanti dimarahin saya nanti. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Radik untuk dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.